Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan host kesayangan Anda, Rizal Sastra, dalam acara Makna Berbagi di bulan Ramadan, kolaborasi kebaikan antara Muamalat dan juga Rumah Zakat. Nah, kali ini kita hadir nih Ustadz ya. Dalam Ramadan yang ceria ini tentu kita harus mempersiapkan diri. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah yang didambakan setiap Muslim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Ustadz, sesaat lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan nih Ustadz. Nah sebelumnya gimana Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat Kang Ijal, sehat banget Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Ijal gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustadz ya, sehat selalu nih Ustadz. Kedengaran dari suaranya sehat-sehat aja. Iya, Alhamdulillah ya Ustadz ya. Ustadz, Alhamdulillah ya, bulan suci ini adalah sebuah momentum umat Islam seluruh muslim di dunia menantikan hal itu. Pasti. Tentu saja ini pahalanya berlipat-lipat. Setuju nggak Ustaz? Setuju banget. Nah, tentu aja ini perlu ada penanganan khusus dalam kita menyambut bulan suci Ramadan. Betul. Persiapan-persiapan mulai dari fisik ya Ustaz, betul. mulai dari mental dan juga hal-hal lain termasuk dengan keilmuan ya Ustaz. Benar banget. Nah, dalam acara Makna Berbagi di bulan Ramadan ini tentu kita mempersiapkan hal itu. Betul. Nah, sebenarnya Ustaz ya, kalau kita ngomongin bulan Ramadan, keingetannya tuh kalau Rizal gitu ya Ustaz ya, adalah buka bersama nih Ustaz. Pasti. Karena kita memang satu hari penuh berpuasa dan menunggu momen terindah itu. Benar. Termasuk misalkan buka bersama dengan sahabat, keluarga dan lain sebagainya gitu ya Ustaz ya. Nah, berbuka puasa ini adalah momen yang ditunggu-tunggu gitu ya Ustaz. Pasti Kang Ijal. Bersama dengan keluarga, sahabat, rekan dan sebagainya gitu Ustaz. Nah, sebenarnya selain menjadi waktu untuk menghilangkan lapar dan dahaga juga, nah sebenarnya memiliki keutamaan besar ya. Saat berbuka puasa adalah salah satu waktu mustajab terkabulnya doa Ustaz. Nah, sebenarnya nih Ustaz ya, ketika kita berdoa gitu, ada yang bilang doa yang populer itu hadisnya nggak sahih. Apakah benar Ustadz? Jadi doa berbuka puasa yang benarnya itu gimana nih Ustadz? Benar, Masya Allah. Oke, ini pertanyaannya bagus nih Kang Ijal, karena yang diangkat itu masalah-masalah yang sering di masyarakat kita, dan kita nggak tahu nih ini gimana sih statusnya gitu kan? Apakah sudah tepat atau belum gitu ya? Terkait berdoa, kalau kata Kang Ijal tadi waktu mustajabnya pas mau buka, justru kurang tepat Kang. Waktu mustajab itu sepanjang dia berpuasa. Masya Allah. Jadi kalau dalam hadis Nabi dikatakan bahwasannya ada 3 doa yang tidak tertolak doanya. Yang pertama itu imam yang adil, presiden yang adil lah gitu ya. Kedua itu orang puasa sampai dia berbuka. Nah, jadi dari dia mulai menahan lapar ya, berarti pas subuh ya, sampai dia berbuka puasa gitu. Terakhir adalah orang-orang yang dizolimi gitu. Nah, terkait doa yang populer tersebut, sepanjang pengetahuan saya doanya itu adalah lafaznya Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika arhamar rahimin. Sebenarnya secara lafaz doa itu ada banyak doa hadis yang mengatakan seperti itu ya. Tapi memang hadis tersebut tidaklah sahih ya. Artinya tidak mencapai derajat sahih, artinya memang entah itu dhaif atau memang tertolak gitu hadis tersebut. Nah, kemudian saya cari tahu nih apa sih hadis lengkapnya gitu ya. Kemudian apa sih status hadisnya? Ternyata memang status hadisnya itu dhaif hadisnya ya. Jadi jangan sampai kita memaknai doa tersebut berasal dari hadis yang sahih. Tapi ini kata Syekh bin Baz dalam websitenya, dia mengatakan doa dari hadis ini memang hadisnya dhaif, tapi boleh dilafazkan karena doanya bagus ya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika arhamar rahimin. Jadi maknanya itu nggak salah ya. Yang salah adalah ketika kita memahaminya itu sebagai hadis yang sahih ya. Jadi kalau mau berdoa pakai lafaz tersebut nggak masalah gitu ya. Tapi yang paling tepat ya yang Nabi SAW ucapkan ketika berbuka puasa, tepatnya setelah makanan masuk ya Kang Ijal ya. Jadi jangan berdoa dulu baru makanan masuk. Yang diucapkan Nabi adalah zahabat doma wa batiratil uruq wa tsabatil ajr insyaallah. Itu setelah Nabi
makan. Artinya setelah setelah iftar ya, setelah Nabi membatalkan puasa ya. Jadi baca bismillah dulu sebelum buka puasa, makan yang sedikit kurma, air atau rutab gitu ya. Barulah baca itu dhahabat duma wa batalatil uruq wa tsabatil ajru insyaallah. Ini yang bisa diamalkan, yang hadisnya bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Oke, baik Ustaz. Jadi itu nggak ada permasalahan sebenarnya. Nggak ada permasalahan. Jadi kan kadang suka tuh ya di sosial media ada yang ngomong ya, sebenarnya doanya bukan itu, sebenarnya doanya bukan itu yang sahih kayak gini. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Sepanjang memang dia tidak meyakini yang tadi Allah malakasum itu ya. Sepanjang dia tidak meyakini kalau itu hadis sahih, maka tidak masalah. Kalau kita mau doa pakai hadis doa tersebut nggak masalah, karena lafaznya pun tidak salah gitu ya. Lafaznya pun baik, artinya juga bagus gitu ya. Bahkan yang mengatakan oh hadisnya nggak sahih, itu yang sahih mana? Justru tidak ada hadis yang sahih. Yang tadi saya ucapkan dhahabat doma itu hadisnya aja hasan gitu ya, nggak sampai sahih gitu. Hasan itu kan di bawah sahih gitu ya, kalau kita ngomongin derajat hadis ya. Jadi memang tidak ada hadis sahih terkait doa berbuka puasa gitu. Baik Ustaz. Jadi ingat nih ya, untuk sahabat zakat jangan lupa kalau udah berbuka dan sebelum berbuka juga jangan lupa berdoa ya Ustaz ya. Tuh. Jangan lupa pas azan langsung aja hajar ya. Bismillah dulu. Ya kan. Baru makan dulu yang ringan-ringan, jangan langsung gorengan. Nah, Tamer atau rutab ya, itu kurma atau enggak rutab tuh yang basah-basah. Kurma yang basah gitu ya. Barulah dhahabat doma wa batalatil uruq wa tsabatil ajru insyaallah. Oke. Gitu. Karena saya orang Indonesia mungkin ada nih Ustaz ya, tim gorengan dulu ya. Boleh aja sih sebenarnya. Cuman kadang kalau udah kena minyak tuh pengen nambah terus kan. Nah iya bawaannya kayak gitu kayaknya Ustaz ya. Kalau kurma itu kan kita makan manisnya alami ya. Jadi lebih seger aja sih. Iya. Gitu. Jadi sama mungkin kita jadi merasakan udah rasa kenyang gitu ya. Bisa diganjel lah. Minimal sholat jamaah gak ketinggalan. Nah betul Ustaz ya. Jangan sampai ketinggalan ya Ustaz. Bener. Nah Ustaz, yang menarik lagi gitu ya Ustaz, untuk selanjutnya tuh adalah momen puasa adalah momen terbaik gitu ya, untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Benar. Setuju gak sih Ustaz? Setuju banget. Nah tapi gimana nih kalau ada orang yang belum bisa nih ya menunaikan puasa. Nah kira-kira amalan apa gitu yang bisa dilakukan biar sama-sama dapat pahalanya? Iya. Jadi orang-orang yang berhalangan puasa itu ada. Yang pertama lansia, yang lansia memang udah nggak mampu berpuasa. Kedua ada wanita haid, ya. Kemudian ada wanita hamil dan menyusui yang memang nggak mampu dia berpuasa. Kemudian ada laki-laki atau wanita yang musafir, ya, yang sedang dalam perjalanan, gitu ya. Dan terakhir itu adalah laki-laki atau wanita yang sakit gitu ya. Itu semua mereka diperbolehkan tidak berpuasa karena kondisinya tersebut. Tapi kondisinya memang beda-beda. Ada yang harus bayar fidyah nanti, ada yang harus qadha atau keduanya gitu. Tapi yang paling sering pengen dibahas tuh biasanya memang kondisi wanita haid, Kang Ijal. Ketika wanita haid nih di bulan Ramadan terus haid kan sedih pas itu ya. Nah, itu sedih banget tuh. Pasti kan orang-orang pada lomba-lomba kebaikan gitu ya. Kok mereka para wanita muslimah itu nggak bisa berpuasa gitu ya. Tapi ternyata setelah saya coba ulik-ulik kitab gitu ya, ternyata ketika wanita haid, muslimah haid itu mengetahui bahwasannya haid itu adalah dari Allah gitu ya, artinya ini memang ini perkara agama dan dia mengetahui itu dengan ilmu gitu ya, bahwasannya haid ini bukan sembarang perintah gitu ya, karena kan memang kita di wanita muslimah haid itu dilarang sholat dan puasa ya, siapa yang melarang? Nabi gitu ya, Nabi melarang. Nah, ketika dipahami itu sebagai perintah agama, itu bisa menjadi pahala tersendiri ketika dia tidak puasa maksudnya. Jadi dia tetap mendapatkan pahala puasa kalau misalkan dia meyakini itu ya, bahwasannya haid itu adalah perkara agama, bukan sekedar biologis aja gitu ya. Lalu apa saja yang boleh dilakukan wanita haid ketika dalam bulan puasa, bulan Ramadan ya? Yang pertama, yang tidak boleh dilakukan kan puasa dan sholat ya. Selainnya itu wanita haid itu, muslimah haid itu bisa melakukan ya berzikir gitu ya. Bahkan dalam referensi yang saya baca masih diperbolehkan untuk membaca Quran. Menyentuhnya bisa dengan alas yang suci ya, kain yang suci, atau
Quran terjemahan Kang Ijal. Jadi kalau Quran terjemahan itu kan bukan mushaf secara umum ya. Dia ada terjemahannya gitu, ada tafsirnya. Kemudian juga yang paling mudah banget nih Kang Ijal, itu bersedekah. Masya Allah. Memberikan sedekah kepada orang yang berpuasa. Memberikan iftar ya, iftar jama'il lah gitu ya. Iya, Ustaz. Itu ringan dan mudah banget gitu ya. Entah dia menyiapkan sendiri atau lewat orang lain gitu ya. Seperti dalam hadis dikatakan, man fattara shaiman kana lahu ajrihi kana lahu mithlu ajrihi. Jadi kalau orang memberikan bukaan untuk orang yang puasa, itu pahalanya persis sama orang yang seperti puasa. Ya. Pahalanya sama seperti orang yang berpuasa gitu. Dan tidak akan dikurangi sedikit pun. Nah, ini ada cerita sedikit menarik dulu pas saya kuliah di Madinah itu. Kita kalau puasa Ramadan pasti puasa ya, puasa sunnah lah ya. Kadang-kadang kan kita nggak bisa puasa sunnah atau terhalang atau apapun ya. Kadang-kadang kita mensiasati gini, biar dapat pahala orang puasa, kita kasih bukaan. Dan kita berlomba-lomba agar mereka buka puasa itu pakai makanan dari kita gitu Kang Ijal. Jadi jangan sampai masuk ke mulut mereka pertama tuh makan orang lain. Tapi kalau bisa makanan dari kita itu luar biasa banget perasaannya gitu. Walaupun kita pengen puasa tapi terhalang ya, tapi agar pahala yang masih ada, tadi memberikan makanan untuk orang-orang berpuasa berbuka. Masya Allah. Nah, ngomong-ngomong tentang iftar nih Ustadz ya, tadi disinggung ya, pas banget nih Ustadz. Di Rumah Zakat ada nih program. Betul. Namanya program berbagi buka puasa. Jadi kita bisa memudahkan sahabat zakat, teman-teman dimanapun untuk berbagi, memberi makanan orang yang sedang berpuasa. Jadi berbagi buka puasa ini paket makanan lengkap nih Ustadz ya. Jadi untuk berbuka puasa yang di wilayah desa berdaya dan non berdaya, dimanapun bisa difasilitasi. Berapa kira-kira tuh paketnya Kang Ijal? Nah, untuk paketnya itu ada beberapa ya Ustadz ya. Nanti kita akan lihat detailnya di website. Jadi sahabat zakat bisa langsung untuk melihat di www.rumahzakat.org/donasi. Di situ ada semua Kang Ijal. Ada semua. Jadi nanti sahabat zakat tinggal klik di sana, ada menu, klik di Ramadan. Nah, di Ramadan ada tuh ya sahabat zakat semua terkait dengan program-programnya. Jadi nggak usah bingung dan nggak usah resah. Tinggal klik. Langsung sahabat zakat mendapatkan limpahan kebaikan dan keberkahan tentunya. Nah, Ustadz, ini ada yang harus disiapkan lagi ya Ustadz. Jadi memang ya selain amal-amalan, ada juga nih kewajiban yang harus kita tunaikan ya Ustadz ya. Kalau tadi kan kita bahas juga nih Ustadz seputar hal-hal sunnah gitu ya, seputar pahala. Tapi ini kita bahas tentang kewajiban. Di bulan Ramadan ini kan ada ya kewajiban zakat fitrah nih Ustadz. Nah, kalau zakat fitrah boleh nggak nih Ustadz ya dibayarkan di awal Ramadan? Takutnya kayak Rizal nih Ustadz, suka kelupaan. Gimana nih Ustadz pandangannya? Tentang zakat fitrah ini memang untuk diketahui, zakat fitrah itu zakat khusus di bulan Ramadan Kang Ijal. Jadi dia memang ditunaikannya di bulan Ramadan ya, bukan di bulan sebelum atau sesudah Ramadan gitu ya. Jadi dalam hadis disebutkan bahwasannya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri Kang Ijal dengan satu sok kurma atau satu sok gandum. Sok itu ukuran untuk orang-orang Arab gitu ya. Jadi sok ini nanti ditafsirkan lagi ke kilogram kalau kita ya. Kilogram. Kalau nggak salah terakhir di fatwa MUI itu 2,7 kilogram satu sok itu. Kemudian bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak ya. Jadi kalau sekarang budak udah nggak ada ya, merdeka semua ya. Kalau di Sunda budak leutik mungkin ya, anak kecil ya. Kalau sekarang budak insya Allah udah nggak ada gitu ya. Kemudian laki-laki ataupun perempuan, ya anak kecil maupun dewasa yang hidup di malam fitri itu, ya itu wajib untuk zakat fitrah gitu ya. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar melaksanakan sholat. Jadi memang perihal mengeluarkan zakat fitrah itu ada beberapa waktunya Kang Ijal ya. Yang pertama itu ada waktu wajibnya. Waktu wajib. Jadi ada waktu wajib, itu adalah waktu di mana seorang muslim tersebut harus mengeluarkan zakat fitrah itu. Yaitu adalah setelah terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Ya berarti
30, katakan 30 Ramadan ya. Kalau di kita tandanya kan takbiran tuh. Takbiran tuh berarti tanda wah zakat fitri ini udah mulai. Gampangnya gitu kan. Itu waktu wajibnya. Kemudian ada waktu afdol Kang Ijal. Waktu afdol itu waktu yang paling baik, yaitu adalah ketika setelah matahari naik, kemudian seorang ini ingin pergi ke lapangan atau masjid untuk sholat id gitu ya. Disitulah waktu yang paling baik untuk menunaikan zakat fitrah. Tapi kan susah banget. Tapi saya ngeliat pas kuliah dulu di Saudi, ketika kita pengen sholat Idul Fitri gitu di masjid ya, itu justru banyak orang jualan beras di situ. Waduh. Kayaknya memang di setting untuk wah nih waktu terbaik untuk zakat fitrah nih gitu ya. Tapi kan beda di kita gitu ya. Kalau di kita kan adatnya beda gitu. Nah, kemudian ada waktu jawas atau waktu boleh. Nah, disinilah yang sebenarnya jadi perbedaan ya. Ada ulama yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Jadi waktu jawas di fatwa MUI ini ya, itu waktu yang dibolehkan itu adalah mengeluarkan zakat di awal bulan Ramadan ya. Ini adalah pendapatnya Syekh Abu Bakar bin Said Muhammad Syatta dalam kitabnya Hasyiah I'anah At-Talibin ya. Itu disebutkan tuh jenis-jenis waktunya ya. Maka disinilah kita berhujah gitu ya bahwasannya boleh mengeluarkan zakat fitrah di awal. Selain itu juga mazhab Imam Syafi'i ya, itu juga membolehkan ya Kang, yaitu di di Al-Majmu' ya. Kenapa dibolehkan? Karena sebab wajib mengeluarkan zakat fitrah itu ada dua Kang, yaitu yang pertama puasa dan Idul Fitri. Jadi kalau salah satu sebabnya udah ada, kita udah boleh menunaikannya. Nah, berarti kan kalau puasa berarti ya masuknya kita di bulan Ramadan ya. Nah, itu udah boleh, sudah ada sebabnya, maka sudah boleh ditunaikan zakat fitrah. Gitu kan. Nah, Ustadz, kalau Rizal tuh tim nggak mau ribet nih Ustadz. Iya, benar. Nah, sebenarnya boleh nggak sih nggak pakai beras gitu, tapi pakai uang? Nah, terus dititipin ke lembaga gitu. Kan kalau kita nyari-nyari gitu ya, kan rada sulit ya. Apalagi sibuk mudik lah, sibuk buat kue lebaran dan lain-lain. Di sini juga disebutkan Kang Ijal, maka di fatwa yang ini lengkap banget ya. Dan ini kan mengeluarkan Majelis Ulama Indonesia ya. Betul. Itu memang di sini pertama ya ketentuan hukumnya zakat fitrah ya dibayarkan dalam bentuk makanan pokok dulu pertama. Lalu kemudian zakat fitrah dapat dibayarkan dengan uang yang diamanahkan kepada panitia atau lembaga untuk dibelikan makanan pokok. Jadi nanti lembaga tetap akan menyalurkan makanan pokok, ya kan, gitu ya. Jadi dari donatur menyalurkannya uang, kemudian uang akan dibelikan makanan pokok. Gitu. Pada akhirnya nanti para mustahik akan menerima makanan pokok. Gitu, nah kalau gitu pas banget nih Ustadz ya, sahabat zakat yang mau menunaikan zakat fitrah di awal Ramadan bisa nih ke rumah zakat. Zakat fitrah yang disalurkan berupa uang atau beras senilai Rp45.000 per jiwa. Jadi kalau teman-teman anti ribet kayak Rizal, boleh langsung aja diklik www.rumahzakat/donasi tentunya, atau enggak langsung ke muamalat mobile. Di situ ada tersedia untuk menunaikan zakat, infak dan sedekah sahabat melalui rumah zakat. Baik, Ustadz. Nah, kalau kita bertanya gitu ya Ustadz, ini banyak banget pertanyaan yang hadir dan sering kita rasakan gitu ya. Emang relate banget nih. Kalau ibu hamil yang secara medis nggak dibolehin nih untuk berpuasa, atau orang tua gimana nih Ustadz? Jadi untuk ibu hamil dan yang menyusui ya, kalau orang tua gampang Kang Ijal. Kalau yang lansia itu memang sudah tidak mampu ya, konsekuensinya hanya membayar fidyah. Hanya membayar fidyah saja. Kenapa nggak diwajibkan qadha? Karena dia udah tidak mampu gitu ya. Karena dia udah tidak mampu, maka buat apa lagi diwajibkan qadha gitu ya. Maka dia para lansia yang sudah tidak mampu ini hanya membayar fidyah saja. Nah, tapi kalau ibu hamil ya, atau menyusui yang tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan, memang ada banyak perdebatan pendapat di situ. Sekurang-kurangnya saya dapetin ada 3 Kang. Apa tuh? Yang pertama itu ibu hamil atau menyusui yang tidak berpuasa itu cukup bayar fidyah aja tanpa qadha. Ini pendapatnya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ya. Dan ini juga masyhur ya di kalangan sahabat gitu. Kemudian yang kedua, qadha aja tanpa fidyah. Qadha tanpa fidyah. Qadha puasa aja tanpa fidyah. Itu pendapat Abu Hanifah, Abu Ubaid dan Abu Thur. Lalu yang terakhir itu qadha dan
fidyah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Yang paling komplit memang qada dan fidyah ya. Jadi dia menggabungkan keduanya ya. Kalau memang mampu mengqada juga gitu Kang Ijal. Nah, fidyah juga ya tadi jadi ibu hamil atau menyusui boleh memilih salah satunya ya. Yang kiranya paling membawa maslahat mana silahkan dipilih gitu ya. Kalau memang kuat mengqada sekaligus fidyah silahkan, itu yang paling baik gitu ya. Kalau ternyata tidak bisa fidyah ya sudah qada saja gitu ya. Atau kebalik, kalau misalkan cuma bisa qada bisa fidyah nggak bisa qada ya silahkan bayar fidyah aja gitu Kang. Jadi memang ada beberapa pendapat ya Ustaz ya. Jadi pendapat. Kita kalau tadi poinnya kata Ustadz pilih yang banyak maslahatnya ya. Nah seperti itu ya Ustadz ya. Jadi gak usah bingung juga ya untuk sahabat zakat. Misalkan aduh ternyata aku harus bayar fidyah nih. Nah buat teman-teman yang bayar utangnya memenuhi syarat dengan fidyah, Rumah Zakat juga menerima titipan fidyah untuk teman-teman yang berhalangan melakukan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Fidyah yang akan disalurkan itu berupa makanan. Betul. Makanan yang siap saji, bahan makanan untuk fakir miskin sesuai dengan ketentuan syariah tentunya. Di Rumah Zakat sendiri, fidyah nominalnya di 46.000 per hari. Ditinggalkan puasa. Jadi patokannya adalah 46.000 per puasa yang tinggal. Kalau misalkan 10 ya kali 10. Nah, betul. Kalau sebulan kali ya sebulan. Gitu. Kalau 10 ya tinggal dikalikan aja. Ya. Oke, seperti itu nih Ustadz. Lanjut lagi Kang Jal. Nah, sering ya kita dengar gitu ya. Ramadan tuh bulan diturunkannya Al-Qur'an. Benar gak sih Ustadz? Benar banget. Nah, kapan sih tepatnya malam diturunkan Al-Qur'an? Kan kadang kita suka kepo ya. Sebenarnya kapan nih turunnya Al-Qur'an tuh? Iya benar. Ini sering banget ditanyakan juga dan sering banget dibahas gitu Bang Jal. Jadi kalau Ramadan bulan Quran itu udah fix ya, di dalam Al-Quran banyak sekali yang mengatakan hal tersebut. Kemudian mengenai turunnya Al-Quran ini memang ada dua fase Kang Ijal ya. Yang pertama itu adalah tiga Kang Ijal. Oh ada tiga ya. Siap. Bisa dua bisa tiga sih sebenarnya. Cuman yang biasa dibahas dua, tapi saya pengen tambahin satu. Jadi Al-Quran itu Allah turunkan ke Lauh Mahfudz dulu ya. Ke Lauh Mahfudz dulu ya, itu adalah, dan itu kita nggak tahu kapan ya, nggak tahu kapan Allah menurunkan ke Lauh Mahfudznya ya. Lalu yang fase kedua, nah ini mulai yang banyak dibahas, itu adalah dari Lauh Mahfudz ke langit bumi, di Baitul Izzah gitu ya. Disitulah diturunkan pada malam Lailatul Qadar ya, sebagaimana dalam surat Al-Qadar itu inna anzalnahu fi lailatul qadar gitu ya. Itu diturunkannya Al-Qur'an secara sekaligus ke Baitul Izzah ya. Kemudian setelah itu barulah Al-Qur'an diturunkan berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun lamanya Kang Ija. 23 tahun lamanya diturunkan sesuai dengan kondisinya. Kemudian yang terjadi perdebatan di kita khususnya di Indonesia itu adalah biasanya kan nuzulul Quran tuh 17 Ramadan Kang Ijal ya. Biasanya 17 Ramadan. Nah, banyak yang bilang kok bisa 17 Ramadan gitu ya. Ternyata setelah saya cari-cari sumber dari mana, ternyata 17 Ramadan itu adalah waktu di mana Al-Alaq itu ya, surat Al-Alaq itu diturunkan ya. Masya Allah. Wahyu pertama diturunkan atau ayat Quran diturunkan pertama kali itu surat Al-Alaq gitu. Oke Ustadz. Jadi Ustadz kita juga memahami ya gitu ya. Ternyata bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Nah, jadi Masya Allah ya, luar biasa gitu bulan Ramadan ini. Ya. Jadi kita bisa kirimkan juga nih bantuan gitu ya. Ya, mensyiarkan Al-Qur'an gitu ya Kang Ijal. Salah satunya mungkin dengan berbagi gitu ya Ustadz ya. Dengan beberapa sahabat yang minim ya, wilayah Al-Qur'an gitu. Dalam program Syiar Quran.
Jadi Syiar Quran adalah salah satu programnya Rumah Zakat nih Ustaz. Oh gitu Kang Ijal. Gimana tuh Kang Ijal? Coba. Jadi bantuannya itu berupa paket bantuan Al-Quran untuk di wilayah desa berdaya dan non desa berdaya yang minim sarana dan prasarana. Jadi di situ di wilayah itu dikit sekali ketersediaan Al-Quran Kang Ijal. Betul. Biasanya itu hadir ada di pelosok-pelosok negeri nih Ustaz. Pasti. Nah, jadi yang rawan akidah dan juga wilayah bencana. Jadi dalam tiap paketnya termasuk donasi itu ada program juga nih khusus untuk Palestina. Nah, jadi bisa juga sekaligus berbagi dan memakmurkan masjid dalam program Masjid Berseri. Jadi udah Syiar Quran, ada lagi tambahannya. Masjid Berseri. Jadi Masjid Berseri adalah program gitu ya, berupa memuliakan rumah Allah gitu ya, berupa bersih-bersih masjid. Iya. Penggantian atau pengadaan barang yang ada di masjid, termasuk alat kebersihan, sajadah dan juga mukena. Kan kadang kita suka miris ya Ustaz ya, ketika kita hadir gitu sholat di masjid pelosok, ketika kita sujud, wah ini beda-beda ya rasanya ya dan baunya. Nah, Masjid Berseri ini adalah untuk memuliakan dalam semarak Ramadan ya Ustaz. Jadi Syiar Quran, Masjid Berseri sekaligus Palestina juga. Betul Ustaz. Ya, Masya Allah itu paket komplit itu Kang Ijal. Betul Ustaz, paket double kebaikan dan keberkahan. Kita udah nyumbang Al-Quran agar Al-Quran dibaca sama orang lain gitu ya, terutama mereka yang rawan akidah. Di bulan Ramadan lagi, itu pahalanya luar biasa. Dan kalau bisa memang harus seperti itu. Ya kita kan kalau di sini Quran bertebaran gitu ya. Bahasanya bertebaran itu banyak banget Ustaz. Tapi kalau di daerah-daerah pelosok itu kan kadang ada yang nggak lengkap Qurannya, suka gitu, mungkin Ustaz. Dia hilang-hilang lembarannya gitu ya. Jadi Syiar Quran ini kayaknya bermanfaat banget buat mereka Kang Ijal. Masya Allah. Ya. Setuju Ustaz. Benar. Nah Ustaz, jadi saat yang dinanti telah tiba ya. Ibaratnya tuh kita kayak pelari gitu ya Ustaz ya di Ramadan ini. Benar. Sih? Iya. Kita mengejar garis finish yang tentu aja sangat terlihat gitu ya. Pengennya sih garis finishnya tuh jauh Kang Ijal. Jadi lama kita di dalam maraton ya Ustaz ya. Kayak gitu. Tapi memang ada keterbatasan gitu ya. Iya. Di jaraknya gitu. Nah, benar. Jelang lebaran nanti gitu ya Ustaz, apa sih amalan yang harus kita kuatkan dalam perpisahan ini biar Ramadan kita happy ending tentunya. Sebenarnya sih memang ketika bahas akhir Ramadan tuh kadang menyedihkan, kadang juga senang gitu Kang Ijal. Jadi antara dua itu kadang susah ngasih keadilannya gitu. Harus senang atau harus sedih ya. Kenapa sedih? Karena pasti ini bulan yang sangat diberkahi ya, bulan dimana semua pahala dilipat gandakan, dosa diampuni gitu ya. Tapi kita juga kalau menyambut Ramadan juga senang gitu, karena kita diajarkan untuk bersenang ria gitu ya. Nah, ketika udah sampai akhir Ramadan, maka sobat zakat semua bisa perkuat lagi ibadah-ibadah yang wajib ya, perbagus lagi ibadah-ibadah yang wajib, dimaksimalkan ibadah-ibadah yang wajib seperti sholat, puasa itu sendiri gitu ya, zakatnya, zakat malnya mungkin gitu kan ya, itu kan harus dihitung lagi gitu kan, harus diingat-ingat lagi gitu ya. Kemudian juga qiyam Ramadan ya, qiyamul lail, i'tikaf ya, itu banyak sekali yang bisa dilakukan di akhir Ramadan dan jangan sampai terlewat gitu ya. Dan yang tadi kita tuh kan kalau kita sebagai manusia pada umumnya kita pengen yang gampang, ringan tapi pahalanya besar. Nah, setuju Ustaz, setuju. Itu kan paling enak tuh. Udah ringan, gampang, besar gitu kan. Gimana caranya? Ya perbanyak sedekah. Apalagi sedekahnya itu bertepatan dengan 10 hari terakhir. Wah, itu subhanallah udah pahala yang dilipat gandakan karena dia bersedekah. Kalau benar-benar pas sama Lailatul Qadar, itu pahalanya senilai 1000 bulan gitu. 1000 bulan. Kalau pas tuh ya. Makanya tipsnya adalah tiap hari di 10 hari terakhir tuh sedekah. Iya. Buka website, cari rumahzakat.org, sedekah lewat situ gitu ya. Jadi kalau pas kalau pas dengan Lailatul Qadar, itu amalannya sama dengan 1000 bulan Kang Ijal. Gitu. Jadi memang akhir Ramadan ini kita usahakan dengan amal-amalan terbaik dan salah satunya dengan sedekah ya Ustaz ya. Salah satu yang paling ringan dan paling mudah.
Baik Ustadz, sangat luar biasa ya pemaparan dari Ustadz gitu ya. Semoga kita bisa memaksimalkan gitu ya Ustadz ya, amalan di bulan Ramadan dari awal sampai finish nanti. Benar. Dan Lebaran kita bisa lebih bermakna dan bermanfaat untuk banyak orang dengan kontribusi di program Ramadan tahun ini. Ramadan tahun ini nih Ustadz ya, Rumah Zakat mengusung campaign. Apa tuh Kang Ijal campaign? Ramadan bikin bahagia selama 1 tahun penuh gitu ya. Dan khususnya di Ramadan itu, dalam Ramadan bikin bahagia selama 1 bulan penuh. Jadi Ramadan menjadi momentum gitu ya Ustaz, untuk menyebarkan kebahagiaan kepada masyarakat yang rentan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, untuk berbagi di jelang Lebaran Rumah Zakat, jadi punya program nih ya. Yang pertama adalah kado lebaran yatim nih Ustaz. Atau bisa juga untuk berbagi bingkisan lebaran keluarga. Ada lagi nih Ustaz, apalagi itu? Baju lebaran anak duafa. Wah, ini Masya Allah, ini menarik banget nih untuk para duafa itu ya. Betul Ustaz. Tapi ada lagi nih, penyediaan armada mudik gratis untuk kaum duafa nih Ustaz. Nah, sahabat bisa klik langsung di rumahzakat.org/donasi. Nanti pilih aja, ada Ramadan, klik Ramadan, pilih programnya yang sahabat ingin donasikan atau ingin berbagi gitu ya. Jadi semua tinggal 1 klik. Gampang banget Kang Ijal. Gampang banget. Makin dimudahkan gitu ya. Betul. Udah bersedekah itu amalan paling mudah, paling ringan, ini dimudahkan lagi untuk sekali klik aja gitu. Betul. Nah, ngomong-ngomong nih Pak Ustadz, mau ikutan program apa nih? Wah, ini tadi jelasin Kang Ijal tuh, saya tertariknya ke yang duafa dan yatim Kang Ijal. Kenapa? Karena mereka harus diperhatikan gitu ya. Betul. Siapa lagi memperhatikan kalau bukan kita gitu kan ya. Jadi insya Allah saya coba ntar akan coba program ke anak yatimnya. Masya Allah Ustaz. Jadi pas ya Ustaz ya. Nah Ustaz, pas banget nih di Bank Muamalat juga ada program. Program menarik nih Ustaz, terkait dengan anak duafa. Jadi namanya tuh tabungan IB Hijrah Prima. Dengan buka tabungan IB Hijrah Prima, ini kamu bisa menabung gitu ya, sekaligus berdonasi untuk mereka yang membutuhkan. Manfaatnya tuh bisa banget kamu rasain gitu. Yang pertama adalah berkontribusi melalui paket bingkisan anak duafa. Yang kedua adalah pilihan nominal tabungannya 25 juta atau 50 juta untuk menabung lebih berkah. Berikutnya adalah semakin lama menabung nih Ustadz ya, semakin banyak donasi yang dapat diberikan Ustadz. Dan yang terakhir, dikelola oleh lembaga terpercaya dong. Ini yang terakhir yang bikin saya yakin Kang Ijal tuh. Karena dikelola sama Rumah Zakat. Masya Allah ya Ustadz. Jadi Rumah Zakat tuh transparan ya Ustadz ya. Betul. Dan dikelola secara profesional dan juga amanah. Nah, untuk sahabat jangan lupa daftarnya di periode program 1 Februari sampai 15 April 2025. Cuman sebentar Kang Ijal ya. Iya, jadi cuman harus buruan nih Ustadz ya. Harus dikejar tuh ya. Nah, iya. Info kebaikan ini jangan sampai tertinggal di sahabat sekalian tentunya. Nah, buat teman-teman yang mau gabung di program ini, info lebih lanjut bisa klik link di bawah ini ya, atau linknya sudah tertera ya di deskripsi Kang ya. Di deskripsi. Jadi tinggal klik link di deskripsi langsung muncul arahan-arahannya. Nah, jadi tunggu apa lagi? Ayo menabung sambil menebar kebaikan. Wah, menarik ya, Ustadz gitu ya. Kita sudah mendapatkan ilmu gitu ya Ustadz, dari pemaparan yang luar biasa dari Ustadz tentang persiapan dan juga saat Ramadan nanti. Jadi buat Rizal khususnya lebih semangat dan juga lebih terencana gitu. Ramadan ini mau ngapain. Betul sekali. Nah, jadi sahabat, mari kita terus belajar gitu ya, dan terus berusaha dalam menggapai ridho Allah, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Benar. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik dan memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi ingat ya Ustadz, dari sabda Rasulullah gitu ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Alhamdulillah ya Ustadz ya, sudah memaparkan dengan menarik dan juga membawa inspirasi untuk kita semua. Nah, paling mau minta nih closing statement dari Ustadz
Ya, baik. Jadi Kang Ijal, untuk Ramadan ini memang yang perlu kita ketahui bahwasanya Nabi SAW ya ketika Ramadan itu adalah orang yang paling dermawan. Jadi Nabi SAW itu asalnya sangat dermawan, ketika Ramadan sangat dermawan sekali. Jadi kalau ada yang bisa menggambarkan sangat-sangat dermawan, itu cuma Nabi SAW. Dan Nabi SAW itu dermawannya seperti angin yang berhembus. Maksudnya gimana Kang Ijal? Itu ringan banget untuk memberi, ringan ngasih, nggak pelit gitu ya. Jadi cepet gitu ngasih. Kita sebagai umat muslim ya, muslim dan muslimah, para sahabat zakat, layaklah kita mencontoh Nabi kita Muhammad SAW ketika Ramadan ya. Kita menjadi orang yang dermawan kepada siapapun gitu ya. Dan kita sambil berharap atas amal-amal itu kita mengharapkan pahala. Agar apa? Agar tadi dosa-dosa kita terampuni seluruhnya. Setelah mendapatkan pahala tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa kita seluruhnya. Dan insya Allah kita bisa menjadi tadi yang Kang Ijal bilang, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu sih Kang Ijal. Masya Allah. Semoga dengan pemaparan ini gitu ya, sharing-sharing kita kali ini membawa kebaikan dan juga keberkahan ya Ustadz ya. Siap, alhamdulillah, insya Allah. Dan tentu aja acara ini adalah kolaborasi Ya. Kolaborasi kebaikan antara Muamalat dan juga Rumah Zakat. Dan terima kasih untuk Muamalat dan juga Rumah Zakat yang udah memberikan kesempatan ya buat kita sharing, dan semoga ini menjadi kebaikan untuk kita bersama. Amin, amin. Dan saya Rizal Sastra pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata dan sikap yang kurang berkenan di hati sahabat semua. Sampai jumpa di Makna Berbagi di bulan Ramadan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran.